semua anak-anak Bapak. Hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bapa dalam surga, tolonglah kami dalam pembelajaran kami di bab 1 ini Tuhan, yaitu dengan tema Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, dan bimbinglah kami sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, sehingga dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Ya, bagi yang belum kenal, nama saya adalah Advent Bangun Sitepu. Biasa kalau di sekolah dipanggil itu Bapak ABS. Nah, jadi saya sudah berkeluarga, memiliki istri 1 dan rencana tidak tambah ya. Anak belum ada. Jadi ya sampai di situ perkenalan kita. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita. Mari kita buka buku kita di bab 1 itu halaman 1. Sudah dibuka semuanya? Ya, dalam bab 1 ini di situ temanya Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jadi kita mau belajar tentang keluarga di bab 1 ini, bukan berarti kita harus selesai bab ini kita semuanya harus berkeluarga, enggak ya? Nah, tapi di sini kita dituntut untuk belajar tentang kehidupan keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat sering mendengar kata keluarga. Bahkan saya percaya kita semua yang ada di sini, kita itu semuanya sudah memiliki keluarga dan akan berencana untuk berkeluarga. Saya yakin tidak ada dari antara kita hanya ingin sendiri saja terus. Saya ingin sendiri saja Pak, nanti uang saya banyak, rugi dikasih sama istri. Enggak. Saya yakin semua di situ dari antara kita ini semua kita mau berkeluarga. Ya, mari kita lihat buku kita. Di halaman 3 banyak definisi tentang keluarga. Nah, di sini sebenarnya ada ciri-cirinya. Bagaimana sih ciri-ciri keluarga itu? Di sini ada dijelaskan 3. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Maksudnya adalah kelompok persekutuan yang paling kecil, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu adalah kelompok persekutuan yang paling kecil di masyarakat. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah. Yang pertama, ikatan darah artinya bahwa dalam satu keluarga kakak dengan adik bersaudara, bukan kakak beradik ya, kakak dengan adik bersaudara, mereka adalah satu darah, ada ikatan darah, maka disebut keluarga. Ayah dengan anak ada ikatan darah, maka disebut dengan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya satu perkawinan. Dibilang perkawinan, maka ada laki-laki dengan perempuan atau beda jenis kelamin, itu mereka menikah, melakukan satu perkawinan, jadi disebut juga dalam keluarga. Dan ketiga di sana dikatakan adopsi. Nah, jadi sama kembali kita ke lihat poin pertama tadi saya katakan bahwa keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi di sini adanya adopsi ketika ada satu keluarga yang sudah menikah beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi belum punya anak, maka mereka mengadopsi. Adopsi artinya mengambil anak. Ya, jadi mereka memelihara anak itu, mereka mengangkat anak itu menjadi anaknya, maka anak itu juga disebut sebagai keluarga walaupun tidak ada ikatan darah. Kenapa mereka sudah disebut keluarga? Karena sudah diadopsi. Bisa dikatakan bahwa dalam kartu keluarganya bahwa anak itu sudah tercantum namanya di situ, makanya disebut dia sebagai keluarga. Yang ketiga, keluarga merupakan satu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam pernikahan. Nah, jadi 2 orang berbeda jenis kelamin diikat dalam satu pernikahan. Jadi kalau ada kalian, contohnya saya katakan, kalian masih berpacaran, itu bukan disebut sebagai keluarga. Nah, tapi kan sudah beda jenis kelamin Pak. Kami sudah
berhubungan jauh, tapi tetap belum dikatakan keluarga. Kenapa? Karena tidak ada di sana ikatan perkawinan atau pernikahan. Jadi belum bisa disebut sebagai keluarga. Kalau sudah ada ikatan pernikahan atau perkawinan, maka mereka disebut sebagai keluarga. Walaupun belum punya anak, tetap dikatakan sudah berkeluarga. Ya, jadi itu ya pengertian atau ciri-ciri dari keluarga. Keluarga ini, kata keluarga tadi, kita tadi sudah tahu ciri-cirinya. Dia sebenarnya terbagi menjadi dua. Itu ada di halaman 4, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Nah, keluarga inti itu adalah keluarga yang seperti saya katakan di nomor 1 tadi, di poin pertama, itu terdiri ayah, ibu, dan anak. Itu adalah keluarga inti. Yang kedua adalah keluarga besar. Kalau dibilang keluarga besar, ya makanya lebih besar daripada inti. Artinya bahwa di situ ada kakek, nenek, paman, bibi. Itu termasuk semua keluarga, tapi dia keluarga besar. Kalau berbeda dengan keluarga inti tadi. Kalau keluarga inti tadi dia hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi bagaimana kalau sebenarnya Pak, contohnya keluarga saya Pak, bapak saya sudah tidak ada, tinggal ibu dan anak. Apakah itu disebut keluarga Pak? Ya, mereka masih disebut sebagai keluarga. Walaupun bapak kita sudah tidak ada, itu masih disebut sebagai keluarga. Itu keluarga apa namanya Pak? Keluarga inti. Ibu saya nggak ada lagi Pak, itu juga disebut sebagai keluarga. Keluarga inti karena sudah ada dulu ikatan pernikahan. Dan Anda anak-anak orang tua kita udah bisa dikatakan ada hasil yang bisa dikatakan diberikan Tuhan, yang dititipkan Tuhan kepada ibu bapak kita. Makanya itu adalah keluarga inti, walaupun kita hanya tinggal berdua di rumah, gitu ya. Ya, kita cepat saja. Lihat selanjutnya. Nomor 2, fungsi keluarga. Nah, di sini bisa kita lihat, karena kemarin sudah saya suruh kalian baca, ada di sini 9 fungsi keluarga menurut para sosiolog. Nah, jadi secara umum ada 9 fungsinya, tentunya nanti udah kalian baca dan kita nggak usah bahas satu-satu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung sama saya. Kenapa? Karena ini adalah 9 poin. Jadi bisa saja kita bahas kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk berjumpa satu sama lain, mungkin lebih enak membahas tentang ini, gitu ya. Dan pengertian dari fungsi-fungsi keluarga ini yang ke-9 ini itu tidak terlalu sulit. Nah, kalian baca aja sekali, saya rasa kalian paham gitu. Yang nggak paham nanti bisa ditanyakan kembali sama bapak, ya. Jadi fungsi secara sosiolog kita nggak usah bahas, kita hanya bahas secara fungsi keluarga ini itu secara iman Kristen. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena sesuai dengan tema kita tadi, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jadi kita bahas menurut iman Kristen. Nah, jadi itu fungsi menurut iman Kristen. Ada di sini 3 poin. Yang pertama, dikatakan di sana sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan isinya. Jadi ketika sudah berkeluarga atau mungkin kita tinggal dalam keluarga, baik itu keluarga inti atau keluarga besar, maka ada juga fungsi kita. Ada fungsi keluarga itu. Tidak hanya dalam rumah saja fungsinya, tapi ada dikatakan di sini, yaitu yang pertama sebagai teman sekerja Allah. Artinya bahwa kita di dalam keluarga, tugas kita yang pertama itu adalah melestarikan alam. Salah satu contoh yang paling gampang dan yang sering paling kita temui dalam sehari-hari kita. Contoh ketika ada keluarga kita membuang sampah dengan sembarangan. Itu tidak melindungi alam semesta, tidak menjaga alam semesta. Sebenarnya itu adalah fungsi tugas keluarga, tapi bisa kita lihat dalam tempat kita lah, daerah kita masing-masing, atau bahkan mungkin kita pernah disuruh oleh orang tua kita, buang dulu sampah anakku.
mana buang mah situ aja belakang rumah orang itu. Nah, sering seperti ini terjadi. Mungkin memang ada juga orang tua kita, wah dibakar anakku biar nggak mengotori rumah orang. Nah, itu bagus. Ini adalah salah satu fungsi keluarga itu, melindungi atau menjaga, melestarikan alam semesta ini. Itu adalah fungsinya. Menebang hutan dengan sembarangan, wah ini salah satu pelanggaran terhadap fungsi keluarga. Kenapa? Karena tidak menjaga. Berburu sebenarnya bisa nggak Pak? Bisa, asalkan itu untuk kebutuhan. Tapi kalau hanya berburu gajah, berpunah, burung-burung yang sudah punah kita buru, bukan sudah punah maksud saya, hampir punah. Kalau sudah punah apa yang mau diburu ya kan? Nah, hampir punah dia, kita buru, kita jual untuk kepentingan, untuk kesenangan. Ini adalah salah satu fungsi keluarga. Kita melakukan pelanggaran terhadap fungsi keluarga ini karena kita tidak menjaga dan melestarikan alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ingat ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, apa dikatakan Tuhan? Semua yang ada di Taman Eden boleh kalian makan. Artinya bahwa ada memang satu yang nggak bisa dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Artinya bahwa Adam dan Hawa waktu itu mereka boleh saja memakan semua buah-buahan, tapi mereka berteman dengan binatang-binatang buas pada waktu zaman waktu Adam dan Hawa. Waktu itu harimau juga tidak saling memakan. Harimau nggak makan rusa, ular nggak makan tikus, nggak. Pada zaman waktu Adam dan Hawa, maka semua binatang itu makan rumput. Harimau makan rumput, makan buah-buahan, semuanya lah. Jadi segala jenis binatang, tidak ada saling membunuh, belum ada di sana rantai makanan. Nah, jadi buah-buahan yang mereka makan, buaya juga makan buah. Kalau sekarang buaya kasih makan buah, yang ngasih dimakan, gitu ya. Itu adalah salah satu fungsi keluarga. Jadi melestarikan alam ini, ketika kita menanam pohon, menanam bunga, kita termasuk sudah melakukan fungsi keluarga. Yang pertama, ketika kita melihat sampah di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, kita ambil, baru kita buang pada tempat sampah, maka itu juga termasuk kita melestarikan atau melakukan fungsi keluarga yang diberikan Allah kepada kita menurut iman Kristen. Itu ya. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, ada di dalam kitab kita Ulangan 6 ayat 4-9. Itu fungsi yang kedua. Jadi di dalam keluarga itu tidak hanya sekedar ketika ada anak beri makan, enggak. Keluarga itu juga berfungsi untuk mendidik anak. Karena di sana adalah pusat pertama pendidikan. Ya mungkin ada yang dari kita yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Pertama sekali kita belajar itu dalam keluarga itu, kenapa dikatakan di sana adalah fungsi utama pendidikan, atau keluarga adalah yang paling penting, dasarnya pendidikan. Kenapa? Karena ketika kita masih dalam kandungan, di sana kita sudah belajar. Dalam kandungan sudah belajar. Ada mungkin orang berpikir, wah, saya dalam kandungan belum belajar Pak. Saya ketika lahir baru belajar. Belajar apa? Belajar nangis. Belajar apa? Belajar bilang mama, bapak. Nggak ada orang lahir langsung bilang kakek, nenek, mana? Nggak ada gitu ya. Di sana belajar gitu. Tapi saya katakan anak-anak di dalam kandungan sudah belajar. Apa yang mereka pelajari di sana? Ketika anak-anak dalam kandungan itu setelah dia umur 4 bulan ke atas, maka saya katakan 4 bulan, karena bisa dikatakan 3 bulan ke bawah, bisa dikatakan kalau kita lihat wanita itu dia hamil tapi belum kelihatan, dalam arti kata bahwa janin itu belum terbentuk seperti itu ya. Jadi tapi ketika setelah 4 bulan ke atas maka dia sudah berbentuk. Di sana dia sering belajar. Hanya saja anak-anak ini tidak mengerti apa yang mereka pelajari. Nah, jadi pelajaran apa yang mereka pelajari di sana Pak? Nah,
Jadi anak-anak kok bisa belajar? Gitu. Anak-anak umur 4 bulan masa bisa belajar? Jadi ada pembelajaran yang tertentu yang mereka pelajari di sana. Tidak ada anak-anak umur 4 bulan belajar rumus Pitagoras. Nggak mungkin. Sedangkan kita aja, saya yakin ini ada dari antara kita yang nggak tahu rumus Pitagoras. Ada ya? Ya. Terima kasih kalau ada. Karena saya juga sudah lupa. Jadi anak-anak 4 bulan itu dia belajar di sana. Yang pertama mereka pelajari adalah mendengar. Jadi ketika ada orang tua berbicara, anak-anak ini mendengar. Anak dalam kandungan itu mendengar. Hanya saja mereka tidak mengerti. Makanya mungkin pernah kita lihat di TV-TV, ya kan, ada bapak istrinya hamil, bapak mendekatkan kupingnya ke perut ibunya, wah anak saya berbisik. Itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan atau apa, itu enggak, kadang ngomong dia sama perut bapak-bapak gitu ya kan. Itu bukan hanya sekedar sekedar biar agak kompak, terlihat hebat, enggak. Itu memang salah satu komunikasi orang tua dengan anak masih umur 4 bulan. Itu mereka belajar di sana. Jadi ketika anak dalam kandungan, ibu dan bapak sering berkelahi, sering mengucapkan kata-kata kotor, maka yakinlah nanti anak ini juga dia sudah terbiasa mendengar kata-kata itu. Kau cakap kotor nggak pun diajari bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena dia melihat, karena dia mendengar apa yang diucapkan. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, anak-anak itu mendengar. Hanya saja mereka tidak mengerti. Jadi ketika dia sudah lahir, anak-anak itu, maka keluarga itu bertugas untuk mengajari anak, ajari makan, ajari berdoa, semua diajari, hal-hal kecil semua diajari. Jadi makanya disebut adalah keluarga ini adalah pusat utama pendidikan. Sebenarnya ada 3 pusat utama pendidikan menurut saya, yaitu keluarga, kalau kita sebagai orang Kristen ya, sekolah, dan gereja. Tapi yang paling penting adalah keluarga ini. Kenapa? Karena di keluarga ini adalah di situ pertama sekali semua kita tahu. Belajar berbicara di keluarga. Belajar kita membantu orang di keluarga semua. Itu yang kita dapatkan di sekolah itu, kita dapatkan di sekolah minggu, itu hanya sebagai pelengkap semua. Tapi yang paling penting itu adalah keluarga. Jadi ketika ada anak-anak di rumah, diajari keluarga, setelah besar masukkan sekolah minggu, anak-anaknya masih mencuri. Jadi apa yang dikatakan orang tua kepada guru sekolah minggunya? Wah, guru sekolah minggu memang gak becus, mengajar tidak baik. Anak-anak saya mencuri di sekolah juga. Wah, guru-guru di sekolah ini gak becus. Masa anak saya semakin hari semakin bodoh, anak saya semakin hari semakin bandel cabut. Itu sebenarnya bukan kesalahan guru, bukan kesalahan guru sekolah minggu, guru di sekolah, tapi tetap itu adalah kesalahan keluarga. Kenapa? Karena apa yang ditanamkan di dalam keluarga itu dia bawa keluar. Di sekolah hanya sebagai pelengkap aja. Di sekolah minggu hanya sebagai untuk memperdalam saja. Jadi apa yang kita tahu di rumah kita dalami di sekolah, sehingga kita tahu membaca. Mungkin di rumah kita diajari ini huruf A galang butek, huruf I terbang topi. Itu yang pernah diajari orang tua kita. Kita hanya sedikit-sedikit tahu, tapi ketika kita pergi ke sekolah, maka kita di sana memperdalaminya apa yang sudah diajarkan di rumah. Jadi itu adalah fungsi keluarga, adalah mendidik anak, karena di sana adalah pusat utama pendidikan. Jadi kalau ada keluarga yang tidak diajari anak-anaknya, ya mulai dari kecil, kadang diajari, kadang bapaknya pergi jam 5 pagi kerja, berarti nanti pulang kerja jam 10, jam 11, jam 12 malam. Itu sebenarnya keluarga ini belum melakukan tugasnya dengan baik. Jadi itu dia ya, bisa kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4-9 tadi, bisa nanti kita baca. Yang ketiga adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga
dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan dan saling menghormati. Nah, jadi sini ada katanya mengekspresikan kasih. Nah, di dalam keluarga itu kita diajari untuk saling mengasihi. Contohnya ketika bapak kita itu mengasihi kita, mama kita mengasihi kita. Buktinya apa? Kita sampai hari ini bisa duduk di bangku kelas 11. Itu karena semua kasihnya kepada kita. Coba ketika kita lahir, wah jelek kali, nggak mirip sama saya, dicekek kita, mati. Nah, artinya bahwa walaupun seburuk apa kita, ada anak-anak yang kita lihat mungkin saudara kita dia cacat, keluarganya tetap masih mengasihi dia, mereka dipelihara sehingga besar, walaupun hanya dari anak-anak kecil digendong-gendong, mulai dari umur 9 bulan dibawa-bawa terus sampai besar. Oh iya, ini anakku, tapi sampai besar nyuri telur ayam orang jadi beban. Tapi tetap keluarga itu mengasihi kita. Nah, itulah bukti kasih keluarga kepada kita. Kita minta uang jajan, mak, uang jajanku mak, pak, beli buku pak, kasihnya kita. Di rumah juga begitu, itu bukti kasih kita kepada dia. Nggak dibuatnya kita sama seperti hewan peliharaan. Kau belum ada penghasilanmu kan, tidur di luar kau. Enggak, kau kan belum ada penghasilanmu kan, nah, jadi listrikmu, makanmu, cari sendiri sana. Enggak, tapi walaupun enggak ada penghasilan kita, walaupun kita hanya bisa menyusahkan, tapi ibu bapak kita dia mengasihi kita mengasihi adik kita jaga adik kita. Itu adalah salah satu fungsi keluarga. Yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam arti kata, dalam keluarga itu kita masih sangkut pautkan dengan bapak ibu kita. Apa bukti kesetiaan mereka kepada kita? Itu ketika kita memberi kita anak-anaknya makan, tidak hanya sekali, tapi rutin. Nah, ini anakku makan. Justru karena kita nggak makan dimarahi. Kalau sekarang ada juga dari antara kita, saya yakin, karena kita makan dimarahi. Melulu, iya, karena nggak ada mengerjakan sesuatu, iya kan? Suruh nyuci piring, iya selama mainin rapat jari-jari kita. Kalau kami sering bilang dari kampung itu, kami sering bilang begitu. Tapi langaman lemas, cuman malas, nah gitu ya, makanan itu tujuan utama. Tapi ketika orang tua kita, dia selalu setia, 3 kali sehari kita makan dikasih, walaupun dia harus berjerih payah mencari uang di ladang, dia tetap mengasihi kita, ngasih kita makan. Itu bukti kesetiaan dia untuk kita. Yang ketiga itu adalah saling menghormati. Ya, dalam keluarga juga itu harus adanya yang paling penting, itu adalah saling menghormati. Paling penting saling menghormati. Kalau ibu itu tidak menghormati bapak, ya maka apa yang akan terjadi? Efeknya kepada anak-anak. Nah, jadi dalam keluarga itu harus saling menghormati. Adik itu menghormati kakak, anak itu menghormati orang tua, istri menghormati bapak. Nah, kalau apa bisa kita buka dalam kitab Korintus, dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Mari coba kita buka. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, saya bacakan untuk kita. Dikatakan di sana 1 Korintus 11 ayat 3, firman Tuhan, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yakni kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Nah, jadi di sana harus ada saling menghormati. Jadi ibu menghormati ayah. Ayah itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga itu adalah Kristus. Nah, jadi semua ada kepala-kepalanya. Gak hanya satu, wah beruntung sekali saya jadi bapak, saya adalah kepala dari semuanya, saya adalah mengatur. Enggak. Kalian juga harus ingat bahwa bapak-bapak, bahkan calon bapak, kalian juga punya kepala keluarga, yaitu Kristus. Dia adalah pedoman keluarga kita. Jadi rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu, karena waktu kita terbatas.
dan ini adalah pembelajaran online daring, jadi tidak bisa semaksimal kita ada di kelas, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa belajar pada hari ini. Mungkin ada teman-teman kita yang dia belajar aja, saya baru-baru lihat semalam di TV, mereka belajar online aja terpaksa ke uru-uru, Toglen uru-uru, dia harus ke tempat-tempat tinggi. Di sana dia buat satu kemah-kemah, maka setiap hari orang itu belajar di sana. Kenapa mesti ke sana, Pak? Karena nggak ada jaringan. Kalau kita bisa sambil tidur-tidur di rumah, geser ke samping nonton YouTube gitu kan. Bisa lagi tidur, belajar Bapak ini membosankan, main game, disampingkan handphonenya. Nah, tapi saya harap tidak, kita mengikuti awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini, sehingga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini yang tidak seberapa ini itu bisa kita terima, bisa kita camkan, dan kita untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan untuk minggu depan. Kenapa nggak saya selesaikan satu bab? Karena saya yakin kalian di rumah juga agak bosan lihat video gini, tapi kalau melihat video-video YouTube, pasti nggak bosan ini. Juga cari di Google bagaimana cara safet, ini nggak, pasti saya yakin ini nggak akan bosan ini ya. Tapi ketika disuruh belajar, nah sudahlah, saya yakin itu, dan saya mengerti dengan keadaan kita. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita lanjut minggu depan. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Maka dari itu, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai belajar dan Tuhan telah memberkati pembelajaran kami. Kami sangat bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Dan apa yang kami dengar pada hari ini, yang kami pelajari hari ini, biarlah Tuhan memberikan akal pengetahuan kepada kami, sehingga apa yang kami dengar itu Tuhan tidak hanya berlalu seperti itu saja, tapi dapat kami camkan dan dapat kami tanamkan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan kami satu hari ini biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.